Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam semangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini aku akan melanjutkan pembahasan pelajaran IPS dengan submateri penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi pelajaran IPS mengenai ekonomi maritim, ekonomi kelautan, ekonomi agrikultur, dan redistribusi pendapatan nasional. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki luas perairan hingga 75% dari keseluruhannya. Karena perairan Indonesia yang luas ini menjadikan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim sangat potensial bagi Indonesia apabila ditingkatkan kualitasnya. Apabila ekonomi kelautan dan maritim semakin meningkat, maka dapat mendukung ketersediaan komoditas barang ataupun jasa, sehingga semakin mudah untuk melakukan aktivitas perdagangan. Lalu, apa sih ekonomi maritim itu? Terus ekonomi kelautan itu apa? Nah, jadi tonton terus video ini ya. Jadi yang pertama yaitu ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan untuk ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa. Setelah mengetahui pengertiannya, lalu apakah kalian tahu perbedaan dan persamaannya? Jadi perbedaannya itu, kalau ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang mana sumber daya alamnya berasal dari laut. Nah, sedangkan ekonomi maritim itu kegiatannya berhubungan dengan transportasi laut seperti pelayaran niaga, industri galangan kapal, perawatan kapal, navigasi transportasi laut, pembangunan pelabuhan, dan sebagainya. Meskipun memiliki perbedaan, keduanya memiliki persamaan tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Potensi maritim Indonesia yang pertama yaitu memiliki wilayah laut yang luas. Lalu yang kedua, memiliki pantai terpanjang kedua di dunia. Dan yang ketiga, memiliki banyak tempat wisata laut. Sektor ekonomi maritim Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran nasional saat ini belum begitu baik. Dilihat dari daya saingnya, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Selain itu, industri galangan kapal juga masih belum berkembang. Pelayanannya belum efisien dan produktif, serta sistem pelabuhannya hanya berperan sebagai cabang dari pelabuhan luar negeri, seperti dari negara Singapura. Lalu yang kedua, dilihat dari sektor perikanan. Kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih tergolong rendah. Selain itu, kawasan budidayanya juga masih sangat kurang. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia belum disebut sebagai negara industri perikanan terbesar di Asia. Dan yang terakhir dilihat dari sektor pariwisata bahari. Manfaat dari pariwisata bahari yaitu dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mampu mendatangkan wisatawan asing sehingga dapat menambah devisa negara. Namun nyatanya saat ini pariwisata bahari juga masih belum berkembang dengan baik. Karena kawasan Asia Tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan, maka dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Strategi dan kebijakan pertama yaitu perubahan paradigma pembangunan nasional. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan pembangunan dari yang berbasis di daratan menjadi basis lautan. Dengan begitu, infrastruktur dan fasilitas transportasi laut menjadi lebih maju dan efisien. Lalu yang kedua yaitu dengan menyambut ASEAN Connectivity. Dalam menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia telah menyiapkan 5 pelabuhan besarnya. Hal ini dilakukan untuk proyek-proyek transportasi laut. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan regulasi yang sesuai dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Apa itu agrikultur?
Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dan ekonomi agrikultur adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan atau memanfaatkan sektor pertanian. Kegiatan dalam sektor agrikultur meliputi budidaya tanaman, peternakan, bercocok tanam, dan lain-lain. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Potensi agrikultur di Indonesia yang pertama karena faktor iklim. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian. Lalu yang kedua karena keanekaragaman hayatinya. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Potensi keberagaman hayati ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber pakan ternak, bahan baku farmasi, bahan baku industri, dan bahan obat-obatan. Selanjutnya yang ketiga karena lahan pertanian. Sekitar 40% dari total daratan di Indonesia berpotensi dijadikan sebuah lahan pertanian. Hal itu ditunjang dengan adanya curah hujan yang tinggi, serta wilayah hutan, sungai, dan rawa yang cukup luas, namun potensi ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang keempat karena faktor tenaga kerja. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Namun tenaga kerja ini persebarannya masih belum merata dan masih perlu ditingkatkan lagi kemampuan dan keterampilan para tenaga kerjanya. Dan yang terakhir karena faktor pasar. Konsumen yang besar merupakan potensi pasar yang sangat besar terutama dalam sektor agrikultur. Bahan pangan hasil dari olahan sektor agrikultur mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Peran agrikultur bagi Indonesia. Yang pertama yaitu mengurangi angka pengangguran. Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga dapat dimanfaatkan dalam sektor agrikultur atau pertanian. Semakin luas lahan pertanian maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu menjadi sektor ekonomi primer. Agrikultur menjadi sektor ekonomi primer dalam perekonomian di Indonesia karena pangsanya yang besar terhadap pendapatan nasional dan ekspor nasional. Selanjutnya yang ketiga sebagai penyedia pangan bagi masyarakat dan yang keempat menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia yang pertama yaitu skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil, modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana, sangat dipengaruhi musim, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit teknologi dan pasar rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Lalu yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama dengan menerapkan strategi eco-farming. Eco-farming adalah peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Contohnya dengan mengganti pestisida dengan bahan alami yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua dengan distribusi pupuk secara merata. Para petani perlu menghitung jumlah kebutuhan pupuknya selama 1 tahun sehingga pemerintah dapat menyediakan stok pupuk tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing petani. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak terlepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah menjamin ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Lalu yang keempat dengan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian. Dan yang terakhir membuka lapangan usaha baru dengan lahan pertanian yang baru. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin melalui pungutan-pungutan seperti pajak. Redistribusi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal.
Program yang pertama yaitu dengan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pokok, akses kesehatan, dan pendidikan. Contohnya seperti BLT, PKH, jaminan sosial, bantuan operasional sekolah dan beasiswa, serta jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Lalu yang kedua dengan program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Kebijakan ini dilakukan kepada masyarakat khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan KUR atau kredit usaha rakyat. Kebijakan ini memudahkan masyarakat untuk mendapat pinjaman modal dari lembaga keuangan formal. Lalu yang ketiga dengan pengembangan usaha atau industri kecil. Kenapa usaha kecil perlu dikembangkan? Karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, adanya pemerataan dalam distribusi pembangunan, dan adanya pemerataan dalam distribusi pendapatan. Selanjutnya yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Dengan begitu, golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha lain bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Dan yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Pemerintah harus berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat dan tetap konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama dengan pemberian subsidi. Subsidi ini diberikan pemerintah agar dapat menekan biaya produksi atau transportasi masyarakat. Subsidi tersebut dapat berupa potongan harga atau memberikan tambahan modal kepada produsen. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman itu dia pembahasan mengenai ekonomi maritim, ekonomi kelautan, ekonomi agrikultur, dan redistribusi pendapatan nasional. Dengan begitu, selesai sudah pembahasan pelajaran IPS di bab 3 ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Ingat selalu pesan ibu agar tetap menjaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.